Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimanakah kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, kita lihat dulu kebersihan dan kerapian lokal kita. Nah, coba cek lokal kita apakah sudah bersih? Sudah, Pak. Bersih, Pak. Sudah disapu tadi, Pak. Ya, udah bersih apa ya? Ya, Sudah, Pak. Nah. Ya, coba Kak Sandi pimpin doanya. Mudah-mudahan setelah kita berdoa tadi, apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan berjalan sesuai dengan yang kita mau. Nah, selanjutnya kepada Ezi, coba pimpin lagu apa ya? lagu itu, Pak. Satu, dua, tiga, nanti tidak. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada anak Bapak semuanya mengenai materi kita sebelumnya. Nah, coba Upi, apa materi kita sebelumnya? Tentang hari akhir, Pak. Ya, bagus. Jadi, materi kita sebelumnya adalah mengenai hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana hancurnya alam semesta. Nah, anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak Bapak bisa menjelaskan pengertian Asmaul Husna, As-Samad, dan Al-Muqtadir. Yang kedua, anak-anak Bapak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi Asmaul Husna, As-Samad, dan Al-Muqtadir. Nah, siap ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Coba anak-anak Bapak perhatikan dengan baik-baik. Tanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca,
lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Bapak melihat video tadi, apa yang teringat oleh anak-anak Bapak semuanya? Saya Pak. Hah? Saya Pak. Coba Sarina. Lalat itu binatang yang gigih Pak. Gigih dan berusaha sehingga dia menemukan ajalnya sambil berusaha Pak. Ya, Dan tidak bisa. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Sarina dulu. Iya. Sekarang coba Ezi. Iya Pak. Lalat adalah binatang yang tidak setia kawan Pak. Dia pergi meninggalkan teman-temannya. Ya, juga bagus. Kasih tepuk tangan anak-anak Bapak semuanya. Iya. Nah, baiklah, Bapak akan menerangkan mengenai video tadi. Tadi ada yang lalat yang terkurung di rumah. Lalat tersebut hanya berusaha, tidak ada berdoa apa. Nah, jadi kita itu harus berusaha dan berdoa. Jangan berusaha saja napa. Kita itu harus berusaha dan berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Baik, nampak per poinnya Pak Ibu? Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini mengenai Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna ini kita sudah belajar sejak kelas 1 SD. Coba Mainiwati, apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama baik, Pak. Ya, bagus. Nama-nama baik. Mas Rianareti, coba sebutkan apa pengertian Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Ya, jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Oleh Allah. Ya, jumlahnya berapa Pak? 99, Pak. 9 Pak. Nah, jumlahnya ada 99. 9. Yang kita pelajari hari ini hanya 2 Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Samad. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Semua makhluk di dunia ini membutuhkan bantuan dari Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau kita menginginkan segala sesuatu, kita harus meminta kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah.
Allah. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta beserta isinya. Karena Allah yang menciptakan isi alam semesta ini seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, lautan yang biru, serta makhluk yang ada di laut dan di darat yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah. Nah, anak-anak Bapak semuanya, coba anak-anak Bapak amati gambar yang ada di depan ini, Pak. Coba amati. Nampak gambarnya, Pak? Nampak, Pak. Gambar apa itu, Pak? Gambar kerbau, Pak. Kerbau. Ya, apa lagi? Pak. Gembala kerbau, Pak. Ya. Ada gambar pohon juga, Pak. Kelapa, Pak. Ya. Enggak ya. Jadi di sana ada gunung. Gunung itu siapa yang menciptakan apa? Allah, Pak. Ada pohonnya. Pohon itu siapa yang menciptakan? Allah. Di sana juga ada Kerbau. dan ada manusia. Ya, boleh. Nah, semua yang ada di gambar ini adalah ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah apa ya? Di antara gambar-gambar yang ini, yang paling sempurna adalah manusia. Ya, bagus. Manusia juga hewan, tapi berbeda, Pak. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Hayawanun, hewan yang berpikir. Sedangkan binatang itu bukan hewan yang berpikir. Nah, anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan menampilkan sebuah narasi. Coba anak-anak Bapak perhatikan. Ada kelihatan? Ada, Pak. Nah, coba anak-anak Bapak baca ya. Ya. Dah. Nah, coba Renita, apa yang bisa anak-anak Bapak contohkan mengenai Asmaul Husna ini? Saling membutuhkan, Pak. Saling membutuhkan. Ezi? Saling membantu juga, Pak. Kita membantu si Husna ini dengan menolongnya memberikan pakaian, kemudian makanan, Pak. Ya, bagus. Upi ini, kenapa ini melamun? Coba Upi lagi. Ngantuk, Pak. Ya, tak boleh ngantuk apa. Hari masih pagi ya. Coba Upi. Pi, mana kamu Pi? Ya, Pak. Coba. Nggak dapat Upi? Enggak, Pak. Nggak dapat. Mas Rianati mana? Saya, Pak. Ya coba Mas Rianati sebutkan. Apa tuh, Sarina? Apa tadi, Sarina? Kita harus membantu orang yang terkena musibah, Pak. Ya, bagus semuanya anak-anak Bapak memang oke, mantap kali. Ya. Anak-anak Bapak semuanya, kita selaku makhluk Allah harus saling membantu. Nah, jadi apabila ada kawan kita yang butuh bantuan, kita harus membantu. Semangatlah. Bantu.
Nah, Bapak aja ini semangat ini, anak-anak Bapak nggak semangat ini. Kenapa ini, nak, Pak? Sudah makan tadi pagi? Pak, kalau Ah. membantu dalam kelahi boleh, Pak. Oh, nggak boleh, nak, Pak. Itu Tadi Bapak dilarang bilang oleh agama. semuanya. Ya, itu adalah perilaku tercela. Yang boleh kita bantu itu adalah hal-hal yang baik, nak, Pak. Yang hal yang baik yang tidak bertentangan dengan agama kita, nak, Pak. Ya, kalau membantu mencuri, berkelahi, berbohong, itu enggak boleh, nak, Pak. Ya, yang boleh Ya, kita Pak. bantu adalah apabila ada orang yang membutuh bantuan selagi tidak bertentangan dengan agama, kita harus membantu. Nah, setelah Bapak menerangkan tadi, materi yang Bapak terangkan tadi, adakah anak-anak Bapak yang mau bertanya? Ada, nak, Pak? Sudah paham semuanya? Ada yang bertanya Renita. Ada? Enggak, Pak. Nggak ada. Berarti anak-anak Bapak, Pak. ya, anak-anak Bapak sudah paham semuanya ya. Nah, jadilah Ya, Pak. marilah kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dulu, nak, Pak? Mas Renarti bisa? Saya, Pak. Coba, nak. Kurianensis, coba, nak, Pak. Asmaul Husna artinya, oh ya, Pak. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Itu, Pak. Udah, Pak. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan buat Mas Kurianesi dulu ya. Nah, marilah kita simpulkan bersama-sama mengenai materi kita Asmaul Husna. Asmaul Husna Ya, itu Pak. adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Jumlahnya ada 99. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-samad. As-samad artinya maha Dibutuhkan. dibutuhkan. Kita selaku makhluk Allah harus bersyukur. Ya. Dan apabila kita dalam kesulitan, kita harus meminta tolong kepada Allah. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir apa artinya, apa? Maha apa, napa? Maha Kuasa. Semangatlah, napa? Masa nak semangat ini? Semangat apa ya? Ya, Pak. Jadi Al-Muqtadir artinya maha kuasa. Seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Di bawah kuasa Allah. Ya, termasuk kita. Jadi materi kita selanjutnya masih mengenai Asmaul Husna, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Ya, napa ya? Nah, marilah kita tutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.